Pemirsa, eskalasi serangan Zionis Israel terus meningkat di tengah penantian tanggapan Hamas atas gencatan senjata. Lantas, apakah gencatan senjata akan benar-benar terwujud? Akankah Hamas akan menerima gencatan senjata dengan Israel? Untuk membahasnya, kita sudah bersama pengamat hubungan internasional UI, Sofwan Albana. Selamat sore, Mas Sofwan. Selamat sore, Mas Adib. Baik, Mas Sofwan, ini ketika kita melihat bahwa setiap ada pembicaraan mengenai gencatan senjata, serangan dari Israel dilancarkan begitu masif, justru eskalasinya malah meningkat. Iya. Ini kenapa? Ya, biasanya salah satu tanda bahwa gencatan senjata itu hampir tercapai adalah peningkatan intensitas serangan dari Israel. Gitu. Kenapa? Karena tentu saja dia ingin meningkatkan leverage ketika proses perundingan itu mencapai tahap akhir. Meningkatkan daya tawar misalnya dengan menunjukkan bahwa saya masih di atas angin loh. Kalau kalian tidak setujui term-term yang saya ajukan ini, maka it's going to be worse kalau semacam pesan dari Trump tadi. Sekaligus saya ingin mendapatkan kalau bisa sebelum tidak bisa melakukan itu lagi, sebelum mundur misalnya, ya kan berikan dampak sebesar mungkin dulu. Gitu. Nah, tapi penting untuk kemudian kita ingat bahwa sebenarnya memang dari awal ketika gencatan senjata yang kemarin itu berakhir, kita kemudian menyaksikan kekerasan yang secara reguler memang terus meningkat ya, terutama setelah Israel kemudian melarang bantuan itu untuk masuk, ya menjadikan starvation sebagai senjata. Ini laporan dari PBB menyatakan bahwa tentu saja itu adalah war crime. Yang kemudian Israel memonopoli pemberian bantuan dengan membangun sebuah mekanisme sendiri yang disebut sebagai Gaza Humanitarian Foundation, bekerjasama dengan Amerika yang bekerjasama dengan Amerika Serikat. Yang kemarin ada laporannya di berbagai media internasional, petugasnya, kontraktornya itu menembak masyarakat sipil yang sedang mencari makan itu. Dan itu kita melihat laporan itu banyak sekali. Nah, maka tantangannya kemudian adalah apakah memang kemudian gencatan senjata ini akan segera terwujud gitu ya. Karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump kan sudah menyatakan Jumat kemarin by next week ini harusnya sudah bisa tercapai gencatan senjata. Dan Senin ini kan mau ketemu juga sama Netanyahu ya. Jadi kita akan lihat ya, masih ada beberapa hal yang kemudian masih belum bisa disepakati. Nah, itu yang harus kita dalami, Mas. Jadi ketika Israel juga kan banyak poin-poin yang justru ingin melemahkan Hamas. Dalam salah satu aturannya bahwa dalam kesepakatan yang ingin syarat gencatan senjata, bahwa Hamas ini harus melucuti persenjataannya. Sedangkan Hamas menolak itu. Nah, ini gimana titik temunya ketika syarat ini tidak ketemu? Jadi perang ini itu kan dilakukan dengan tujuan resminya adalah satu, itu menghancurkan Hamas yang dianggap bertanggung jawab untuk melakukan peristiwa 7 Oktober. Jadi Israel ingin menghancurkan infrastruktur militer dan infrastruktur sipil Hamas sebagai kekuatan politik yang menguasai Gaza. Kemudian yang kedua adalah formalnya adalah menyelamatkan sandera, yang tidak disebut tapi kemudian sering diungkapkan oleh para pejabat, menterinya gitu ya, tapi tidak kemudian diakui sebagai sesuatu yang merupakan kebijakan resmi adalah tentu saja kalau bisa adalah ethnic cleansing dan resettlement dari penguasaan Yahudi, dalam hal ini adalah para pemukim ilegal ke wilayah Gaza. Nah, tapi kalau kita lihat capaian militer tersebut kan memang belum bisa sepenuhnya tercapai. Jadi memang Hamas sampai sekarang masih memberikan perlawanan yang cukup signifikan. Sehingga bagi Israel, ya, kalau dia mau mengakhiri perang ini dengan sebuah gencatan senjata, kan dia harus tampil sebagai pemenang. Maka selain dalam gencatan senjata ini adalah pengembalian sandera, juga ya Gaza tidak boleh diperintah lagi oleh Hamas. Gitu. Nah, problemnya adalah ini perang sudah sekian lama dengan sumber daya yang besar, Israel tidak bisa memaksakan itu, gitu kan? Tapi pada saat yang bersamaan, Netanyahu juga tidak bisa menghentikan perang ini. Kenapa? Karena kalau dia berhenti sementara Hamas itu masih bisa bertahan, dia dianggap kalah. Gitu. Ada pertaruhan nama baik di situ. dan masa depan politik Netanyahu. Ya, dia kondisi politiknya itu kan sedang rawan, sebenarnya rawan gitu ya.
karena dia bergantung pada dukungan kelompok-kelompok sayap kanan yang maunya Gaza diambil alih lagi gitu ya, dan pokoknya sampai Hamas hancur nggak boleh ada gencatan senjata. Kan kemarin misalnya salah satu menterinya bahkan mundur ketika ada gencatan senjata yang pertama gitu. Nah, tetapi kemudian pada saat yang bersamaan Israel ini ya, dan Netanyahu ini membutuhkan dukungan dan konsen dari Amerika Serikat untuk melangsungkan ini teruskan. Nah, ketika Trump kemarin di awal tahun mengatakan berhenti, kan akhirnya berhenti. Nah, hari ini juga Trump sepertinya insist ingin ini berhenti. Kenapa? Karena Trump ingin selesai chapternya di Middle East dan segera fokus ke agenda utama dia, kan constraining China. Kan kelihatan Vietnam kemarin baru saja deal dengan Amerika Serikat untuk squeeze China gitu ya. Jadi ingin mulai fokus. Ada agenda lain yang harus Netanyahu dilakukan. sendiri tadinya kan punya disinsentif untuk tidak berhenti gitu ya. Tetapi kemarin kan ada peristiwa di Iran ya. Dia kemudian bisa mengklaim bahwa saya telah mencapai historic victory, telah mencapai kemenangan historis, sehingga itu memberikan Netanyahu sebuah leverage baru di depan koalisi politik domestiknya, bahwa yang sudah tidak percaya dengan dia. Saya sudah menang loh, karena dia bilang Iran ini saya sudah mencapai sebuah kemenangan historis di Iran, kita agak ngalah sedikit di Gaza nggak apa-apa, gitu. Jadi ada alasan. Makanya jadi terbuka ketika kemudian si Donald Trump itu kemudian menghendaki ceasefire. Israel yang selama ini kan melakukan upaya untuk mensabotase ceasefire adalah Israel. Dan sekarang karena Netanyahu itu sedikit constraint-nya untuk kemudian menerima ceasefire itu sedikit terangkat karena dia bisa mengklaim satu kemenangan dalam hal menghentikan nuklir Iran kemarin, walaupun kita nggak tahu itu seberapa lama dan seterusnya, tetapi dia bisa mengklaim itu untuk kemudian mengatakan bahwa saya bukan mundur, saya bukan kalah, saya bukan menyerah. Nah, tapi gini, ketika Hamas juga punya berbagai tuntutan, salah satunya adalah menarik mundur seluruh pasukan Zionis Israel dari wilayah Gaza, kemudian membuka akses bantuan kemanusiaan seluas-luasnya dan tidak ingin melucuti senjata mereka sendiri. Nah, ini apakah juga akan diterima oleh Israel? Betul. Nah, dalam situasi seperti ini kan dua belah pihak masih mencoba kemudian memastikan bahwa ceasefire-nya itu lebih menguntungkan untuk dia, gitu kan? Hamas yang secara umum ya, disebut memberikan respon positif terhadap tawaran yang diajukan oleh para mediator Amerika Serikat, kemudian melalui Qatar dan Mesir. Ada beberapa poin yang memang kemudian masih menjadi perdebatan gitu ya. Pertama, Hamas meminta bahwa proses pemberian bantuan yang selama ini kemudian dimonopoli oleh Israel melalui GHF dengan kontraktor Amerika Serikat itu dihentikan karena terbukti setiap hari itu ada ratusan bahkan puluhan bahkan ratusan orang Palestina meninggal dan dibunuh gitu ya di proses penerimaan bantuan itu. Kemudian Hamas menghendaki bahwa dikembalikan lagi deh ke PBB gitu ya, dikembalikan lagi ke institusi-institusi netral yang kemudian diawasi oleh masyarakat internasional. Nah, kemudian yang kedua, Hamas menghendaki Israel selama proses ceasefire ini kemudian mundur ke garis batas ketika ceasefire yang sebelumnya itu kemudian dilanggar. Jadi waktu itu kan mereka sudah mundur dari Israel sudah mundur dari Netzarim Corridor, dari Morak ya, dari wilayah-wilayah yang sekarang menjadi tempat beroperasinya IDF gitu ya. Jadi mereka kemudian diminta untuk mundur, termasuk dari mungkin dari Netzarim, dari Rafah gitu ya, dari tempat-tempat yang sekarang menjadi operasi militernya. Kemudian yang ketiga, Hamas juga menghendaki jaminan bahwa setelah 60 hari pause itu Israel nggak bisa semena-mena kemudian melakukan serangan lagi secara sepihak. Kalau dalam 60 hari itu kemudian negosiasinya belum ketemu, misalnya solusi akhirnya, ya dilanjutkan lagi negonya. Jangan tiba-tiba kemudian nyerang lagi dan perang lagi. Sudah cukup banyak korban. Tapi gini, kebiasaan Israel ini kan selalu melanggar gencatan senjata itu. Betul. 60 hari, ketika 60 hari ini jadi waktu yang sebetulnya sangat singkat kalau kita lihat.
apakah benar-benar bisa bertahan selama 60 hari? Sangat sulit memang, tetapi tadi saya kira ada beberapa faktor yang membuat harapannya bukan nol ya. Pertama adalah Donald Trump, faktor Amerika Serikat. Amerika Serikat itu tadi memang punya concern geopolitik yang lain dan ingin kemudian segera mengakhiri keterlibatan yang terlalu rumit di Timur Tengah. Makanya kemarin kan di kasus Iran juga kita lihat jatuhkan bom sekali, soal dampaknya dan macam-macamnya, asesmennya bisa macam-macam. Tetapi dengan menjatuhkan bom sekali, lalu Iran membalas dengan terukur juga, udah selesai. Udah ya, semuanya happy ya, saya sudah melakukan yang harus saya lakukan, terus diminta ceasefire. Nah, sepertinya dalam kasus ini juga cara pendekatannya juga sama. Dia ingin segera keluar dari keharusan untuk kemudian terseret di dalam kasus ini. Kenapa? Karena itu menghabiskan resource-nya Amerika Serikat juga. Jadi dia memberikan tekanan pada Israel untuk segera mengakhiri ini. Dan tentu saja memberikan tekanan kepada Hamas juga gitu ya. Maka dibilang kalau nggak terima yang sekarang akan lebih jelek lagi nanti negosiasinya. Nah, tetapi kan situasinya memang tadi di dalam tahap-tahap terakhir negosiasi itu ya pasti semuanya minta sebanyak-banyaknya. Tapi tadi ada faktor Amerika Serikat yang tanpa dukungan Amerika Serikat Israel akan sulit untuk sustain. Kemudian yang kedua ya memang sudah exhaustion ya di dua pihak ini, baik Hamas maupun IDF gitu kan, cost-nya dari sisi manusianya, dari sisi civilians-nya, cost diplomasinya dan seterusnya sudah sangat mahal. Karena 21 bulan bukan waktu. Jadi memang harus exit, problemnya harus exit dengan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini proses negosiasinya kan di situ. Nah, kita berharap bahwa para pemimpinnya nanti kemudian bisa memang kemudian lebih rasional untuk memilih ceasefire, tapi juga ceasefire ini harus kita dorong untuk menjadi ceasefire yang permanen karena sudah terlalu banyak korban gitu ya. Lalu ceasefire ini juga harus kemudian diikuti dengan proses pencarian keadilan yang sungguh-sungguh ya, dengan melakukan pencarian fakta terhadap apa yang terjadi di dalam proses ini, dan yang bersalah kemudian tidak boleh dilindungi. Hukum internasional harus ditegakkan, dan setelah itu solusi politik untuk menghadirkan solusi yang adil bagi semua pihak di Palestina. Ya, dan kita akan menunggu ya nanti pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin besok. Sekali lagi terima kasih Mas Sofwan Al-Badran telah berdialog bersama kami.